Dan pemirsa, kita akan kembali menghubungi AKBP Ahmad ya untuk mengetahui perkembangan kasus mutilasi suami dengan Kapolres Humbang Hasundutan. AKBP Ahmad Muhaimin bersama kami. Selamat Kita sapa pagi. kembali. Ya, Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Mbak. Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Lapor Polisi kali ini Bapak. Bapak, langsung saja Bapak, ini apa motif Bapak sang suami ini tega membunuh dan memutilasi sang istri Bapak? Jadi begini Bang, untuk motif saat ini sesuai dengan hasil pendalaman kita melalui BAP, berdasarkan berita perkara, bahwa pelaku ini sakit hati karena sering diperlakukan kasar oleh istri. Dengan bicara kasar dan keras pada suami kesehariannya, begitu. Oke, perlakuan kasar seperti apa Pak contohnya Bapak yang diterima sang suami ini? Dengan bicara yang kasar Bang, dengan bicara kasar misalnya melayani, minta makan, apapun seperti Bang sehari-hari begitu. Oke, baik. Lalu informasi selanjutnya ini ditemukan potongan tubuh yang dimutilasi, kemudian juga ada di dalam panci yang sudah dimasak. Apakah betul itu dikonsumsi begitu Pak? Ya betul Mbak, jadi pada kejadian pada hari Jumat sekitar pukul 10 tanggal 11 November 2022 kemarin, pelaku mengunci korban di kamar. Kemudian pelaku mengambil pisau, masuk kembali ke kamar, mencekik korban dengan tangan kiri dan kemudian menyayat lehernya. Kemudian setelah itu tersangka menyeret korban ke belakang, kemudian dibiarkan dulu, kemudian pukul malamnya baru korban dipenggal kepalanya dengan pisau dan kapak. Pada pukul 11 malam tersangka memotong tangan dan kakinya, begitu. Dan saat itu juga kedua tangan langsung dimasukkan ke dalam panci, dikasih air dan dikasih garam beserta bawang. Demikian. Oke Bapak, ini kalau dari pemeriksaan Pak Ahmad, apakah ini tersangka memiliki kelainan jiwa Bapak? Iya. Saat ini kita masih pendalaman Bang. Masih pendalaman dalam arti yang bersangkutan untuk tersangka HM ini kita periksa masih nyambung. Kemudian nanti untuk selanjutnya kita akan dalami kembali apakah dia perlu ke psikiater untuk observasi atau tidak. Demikian. Baik, lalu hukum yang akan diterapkan dalam kasus ini apa saja Pak? Apakah dari kasus mutilasi kemudian kanibalisme seperti ini bisa masuk ada hukum atau pasal-pasal tertentu yang bisa dikenakan? Tetap kita kenakan pasal 338 KUHP Mbak untuk menyelahkan nyawa orang lain dan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Oke Bapak, ini mungkin Bapak kalau dari usia pernikahan mereka, Bapak sudah berapa lama Bapak? Dan apakah tetangga juga mengetahui hal tersebut? Sering bertengkar misalnya? Untuk keterangan dari saksi-saksi tetangga bahwa pertengkaran sebenarnya belum lama. Namun akhir-akhir ini sering kita temukan dengan keterangan saksi pelaku sering menutup diri dalam arti dengan komunikasi dengan tetangga sudah kurang. Begitu. Baik, terima kasih Bapak AKBP Ahmad Muhaimin sudah bergabung bersama kami di iNews. Semoga kasus ini tentunya bisa mendapatkan titik terang begitu ya, atau hasil yang diharapkan oleh terutama dari keluarga korban. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Bang, Mbak. Selanjutnya, kematian satu keluarga di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ini masih menyisakan misteri. Ya pemirsa, keluarga masih belum percaya satu keluarga yang ditemukan tewas dalam rumah akibat kelaparan karena kekurangan ekonomi. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab tewasnya satu keluarga di sebuah rumah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Keluarga korban mendatangi Polsek Kalideres, Jakarta Barat, memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Pihak keluarga menuturkan ekonomi keluarga tersebut cukup, memiliki pekerjaan sebagai penjual kue dan jual beli motor. Adik dari salah satu korban tewas mengaku tidak berkomunikasi selama 5 tahun. Meski demikian, pihak keluarga pasti akan membantu jika mereka membutuhkan makanan.
sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya nggak pernah ada keluhan dan sebagainya, enggak, ya istilahnya standar lah, umum gitu. Kalau secara ekonomi Ya cukup. tapi untuk di rumah nggak ada makanan tuh kemungkinan kecil ya. Kemungkinan kecil sih kalau saya bilang ya, tapi nggak tahu deh. Misalnya menurut saya ya ini rada aneh juga sih, saya juga bingung. Apa yang kita sudah periksa, saksi-saksi yang kita periksa di Kalideres ini, dari keterangan warga sekitar termasuk ketua RT dan petugas Jumantik, keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Usai menjalani otopsi selama 5 jam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati terhadap 4 orang satu keluarga yang ditemukan tewas dalam sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat, tim dokter forensik menduga sementara tidak menemukan adanya bekas tanda kekerasan di tubuh korban. Dalam olah TKP, polisi juga mendapati keadaan rumah dalam kondisi rapi dan bersih, juga tidak ditemukan adanya barang-barang yang hilang. Sejumlah barang bukti dari TKP disita polisi seperti ponsel, bedak bayi, kapur barus, hingga obat nyamuk semprot. Sebelumnya, warga perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat digemparkan dengan penemuan 4 orang tewas di dalam sebuah rumah. Penemuan berawal dari kecurigaan warga dan petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak beberapa hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini perkembangan kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, kita bergabung bersama rekan Ayu Pratiwi langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat pagi Ayu, bagaimanakah update terkini dari penyelidikan penemuan jenazah di Kalideres ini? Ya, selamat pagi Adisa dan juga Pram. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi terupdate dari pihak Polres Metro Jakarta Barat. Dan hingga saat ini kami memantau memang dari pihak Polres belum menyampaikan statementnya begitu. Namun apabila kita boleh mereview kejadiannya, kami mendapatkan informasi dari Kombes Pol Hengki yang menyebutkan bahwa tadi malam satuan dari Polda dan juga Polres Metro Jakarta Barat melakukan olah TKP kembali. Ini guna untuk mendalami sejumlah aspek, diantaranya untuk menanggapi adanya statement dari Ketua RT setempat, yaitu Asiung, yang menyebutkan pada saat pendobrakan pada hari Kamis ditemukan lilin dan juga kapur barus. Serta tadi dari pihak nantinya dari pihak dokter dan juga forensik akan mendalami apakah ada indikasi keracunan yang mengakibatkan keempat orang ini tewas dalam seketika. Sementara itu juga dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ini merupakan kasus yang ditangani oleh gabungan. Jadi kasus ini tidak hanya ditangani oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat saja, namun juga ikut ditangani oleh Polda Metro Jakarta. Sekian Pram dan juga Adisa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi untuk laporan Anda langsung dari Polres Jakarta Barat dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya pemirsa. Seorang wanita penagih utang dianiaya perempuan pedagang kopi dan juga anaknya. Ya, korban disiram air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Ditemani suaminya, wanita ini melapor ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat atas penganiayaan yang dialaminya. Korban mengalami luka bakar akibat disiram dengan air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Menurut korban, dirinya dianiaya seorang perempuan pedagang kopi dan anaknya di Jalan Komplek Mutiara Palem. Penganiayaan terjadi saat dirinya menagih utang Rp175.000 kepada pelaku yang sedang berjualan kopi. Polisi kemudian mengamankan pelaku, ibu dan anak beserta barang bukti termos dan gunting. Awal mula berawal dari informasi dari pelapor bahwa pelapor ini menagih hutang kepada terlapor ataupun tersangka. Iya, masalah hutang piutang ditagih, dia emosi, marah, akhirnya dia melakukan penyiraman air panas dan mengambil gunting sehingga ditusukkan ke pelapor. Polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku karena anak pelaku masih di bawah umur dan mengalami keterbelakangan mental. Ya, sementara itu pemirsa, seorang wanita Parubaya yang ditemukan tewas di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat ternyata dibunuh mantan iparnya. Ya, selain merampok perhiasan, pelaku juga tersinggung dengan perkataan korban saat mengurus perubahan data di kartu keluarga karena bercerai.
Inilah Firman, tersangka pembunuhan Sri Mulyaningsih, wanita parubaya di kawasan Kampung Sawah Mede, Kalideres, Jakarta Barat. Pria 36 tahun ini ditangkap dalam pelariannya di Tegal, Jawa Tengah. Dari tangannya disita perhiasan emas milik korban seberat 30 gram yang sebagiannya telah dijual, uang jutaan rupiah, ponsel, serta pakaian korban sebagai barang bukti. Selain merampas barang berharga korban, tersangka tega membunuh mantan saudara iparnya itu lantaran tersinggung dengan perkataan korban saat mengurus perubahan data di kartu keluarga usai bercerai dengan istrinya. Keduanya cekcok di rumah korban yang berujung dengan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku datang ke rumah korban pada awalnya dengan niat untuk mengurus KK, pemisahan kartu keluarga antara pelaku dengan istrinya. Namun korban menurut pengakuan si pelaku justru menyalahkan si pelaku terkait bagaimana proses dia bercerai dengan istrinya. Karena tidak terima, si pelaku langsung bersih tegang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Sri Mulyaningsih, wanita parubaya 55 tahun, ditemukan warga tewas mengenaskan di dapur rumahnya kawasan Kampung Sawah Mede, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Korban ditemukan dengan kondisi penuh luka di wajah dan kepala yang dipastikan akibat tindak kekerasan. Selanjutnya pemirsa, seorang ibu di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuh yang hangus. Ya pemirsa, pihak kepolisian telah menangkap terduga pelaku pembakar korban. Warga desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan digegerkan dengan tewasnya Ende dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh anak tiri korban yang satu rumah dengannya. Pihak keluarga menduga kematian korban tak wajar dan berharap kepolisian dapat mengungkapkan kasus tersebut. Bahwasanya kakak kami ini matinya tidak layak. Ada unsur yang kurang diterima dari pihak keluarga dan kerabat. Mati tidak wajar. Kalau korban dari anak tirinya. Pihak kepolisian telah menangkap terduga pelaku pembakar korban yang tewas mengenaskan dengan kondisi sekujur tubuhnya hangus. Ironisnya, terduga pelaku merupakan anak tiri korban sendiri. DH, terduga pelaku, masih menjalani pemeriksaan. Yang diamankan adalah terduga pelaku inisial DH, anak tiri daripada korban, dengan motif sementara masih dalam pengembangan. DH ini diamankan di TKP Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian Polsek Sungai Kanan dan Satreskrim Polres Labuhan Batu. Pemirsa, pasangan suami istri di Kota Medan, Sumatera Utara nyaris menjadi korban begal motor oleh sekelompok pemuda. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini langsung Bang Ano kan? Cek audio Om. Aman Om? Oke. Nggak apa-apa Om, gelap-gelap Om. Aksi begal kian marak dengan berbagai modus. Lo mesti hati-hati. Tidak hanya dengan kekerasan. Para pelaku begal bahkan sudah berani menyamar sebagai polisi untuk mencari aksinya. Untuk menghindari hal tersebut, lo harus waspada. Jangan ragu untuk menanyakan identitas atau kartu anggota kepolisian jika lo merasa curiga saat ditindak oleh anggota kepolisian.
Gue juga ingatkan, hindari bepergian di malam hari, terlebih lagi bepergian sendiri. Karena sebelum